Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami dengan judul Pertentangan dalam Proposisi atau Kontradiksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rima Amalia Nur Azizah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Kemudian rekan saya Hanifa Ismahani sebagai pemateri yang kedua dan Ayumi Khairunisa sebagai pemateri yang ketiga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proposisi dan kontradiksi. Proposisi adalah kalimat pernyataan yang digunakan dalam logika formal, yang harus memenuhi aturan-aturan standar logika formal. Dalam ilmu logika, proposisi atau seringkali digunakan istilah keputusan atau putusan. Proposisi itu selalu berupa kalimat. Hal itu mengandung arti bahwa setiap proposisi harus memiliki subjek dan predikat, dan selalu berupa kalimat pernyataan yang memenuhi standar logika. Jadi, tidak semua kalimat merupakan kalimat pernyataan. Sedangkan, pertentangan dalam proposisi atau kontradiksi didefinisikan sebagai suatu pertentangan antara dua proposisi dalam hubungannya, sehingga salah satu dari dua proposisi itu harus benar dan selainnya salah, alias tidak bisa benar semua atau salah semua sekaligus. Dengan pengertian yang lebih mudah, saling menegasikan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kontradiksi. Biasanya, mantik menuturkan bahwa agar dua proposisi bisa kita nyatakan kontradiktif, syarat yang harus terpenuhi ialah kedua proposisi memiliki kesamaan dalam 8 aspek dan berbeda dalam 2 aspek. 8 aspek yang harus sama ialah yang pertama subjek, kedua predikat, 3 waktu, 4 tempat, 5 kondisi atau anteseden, 6 relasi, 7 potensi aktualitasnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah Ismahani. Bila sudah sama dalam 8 aspek di atas, dua proposisi baru bisa dinyatakan bertentangan bila juga memenuhi syarat perbedaan dalam 2 aspek, yakni 1. Kamiah atau kuantitas, maksudnya dari segi universalitas atau partikularitasnya, dan 2. Kaifiyah atau kualitas, maksudnya dari segi afirmasi atau negasinya. Dan perlu dibedakan antara kontradiksi dengan kontradistingsi. Kontradiksi berarti proposisi yang bertentangan, seperti Zaid adalah orang yang baik dipertentangkan dengan Zaid adalah orang yang tidak baik. Sedangkan kontradistingsi bermakna oposisi yang berbeda dan bukan bertentangan, seperti contoh, Zaid adalah orang yang baik berbeda dengan Zaid adalah orang yang jujur. Meski antara baik dan jujur berbeda, tetapi tidak memiliki relasi oposisi atau saling menegasikan, sehingga dengan demikian keduanya tidak disebut kontradiksi, tetapi hanya sekedar kontradistingsi saja. Metode pembuatan kalimat kontradiksi. Untuk membuat tanakut atau kontradiktif, ada beberapa kaifiyah atau metode khusus pada setiap proposisi berikut pemaparannya. Jika proposisinya individual atau syakhsiyah dan general atau memalah, maka metode pembuatannya hanya merubah kualitasnya atau kaifiyah. Contoh, proposisi individual, Zaid seorang penulis, diubah menjadi Zaid bukan seorang penulis. Kemudian contoh yang general, manusia adalah hewan yang bisa tertawa, diubah menjadi manusia adalah hewan yang tidak bisa tertawa. Jika proposisi dengan kuantitator atau sur, maka terdapat 4 relasi antara proposisinya, yaitu pertentangan kontradiktoris A-O, E-I, kontraris A-E, subkontraris I-O, dan pertentangan subaltern A-I, E-O. A, I, E, O adalah simbol dari 4 jenis proposisi: afirmatif universal, afirmatif partikular, negatif universal, dan negatif partikular.
kontradiktori. A dengan O, E dengan I. Proposisi yang bertentangan secara kontradiktori tidak mungkin keduanya benar atau keduanya salah. Dengan kata lain, jika yang satu benar, maka yang lain salah. Dan sebaliknya, jika semua perempuan peka gender adalah benar, sebagian perempuan tidak peka gender pasti salah. Tidak ada kemungkinan ketiga atau tertium non datur. Yang kedua, pertentangan kontrari. A dengan E. Proposisi yang berlawanan secara kontrari memiliki tiga kemungkinan. A. Jika yang satu benar, yang lain salah. B. Jika yang satu salah, yang lain belum tentu benar. C. Artinya, ada kemungkinan ketiga, yaitu keduanya salah. Jika semua perempuan peka gender adalah benar, semua perempuan tidak peka gender adalah salah. Namun, apabila semua perempuan peka gender adalah salah, belum tentu semua perempuan peka gender adalah benar, karena bisa saja lawannya adalah perempuan sebagai perempuan peka gender. Yang ketiga, pertentangan subkontrari. I dengan O. Secara subkontrari memiliki tiga kemungkinan. A. Jika yang satu salah, yang lain harus benar. B. Jika yang satu benar, yang lain mungkin salah, mungkin benar. C. Mungkin kedua-duanya benar, tapi tidak mungkin keduanya salah. Jika sebagian perempuan peka gender adalah benar, sebagian perempuan tidak peka gender belum tentu salah. Bisa saja benar, sementara itu, jika sebagian perempuan tidak peka gender adalah salah, sebagian perempuan peka gender pasti benar. Yang keempat, pertentangan subaltern. A dengan I, E dengan O. Proposisi yang bertentangan secara subaltern memiliki 4 kemungkinan. A. Jika yang universal benar, maka yang partikular pasti benar. B. Jika yang universal salah, yang partikular belum tentu salah. C. Jika yang partikular benar, yang universal mungkin benar, mungkin juga salah. D. Jika yang partikular salah, yang universal pasti salah. Jika semua perempuan peka gender benar, maka sebagian perempuan peka gender pasti benar. Jika semua perempuan peka gender salah, maka sebagian perempuan peka gender belum tentu salah. Jika sebagian perempuan peka gender benar, maka semua perempuan peka gender mungkin benar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.